nama saya Kristel Suziana binti Haili, bernomor card matrix 07 di AT 19F2013 akan panis. Halo guys, salam sejahtera. Nama saya Elin Avera Samuin, nomor pendaftaran 07 di AT 19F2001. Hai, nama saya Zikri Luciana Kennedy, nomor matriks 07 di ET 19F2025. Tiba-tiba ada pen. Hai, nama saya Michelle John dengan nomor matriks 07 di ET 19F2007. Hai, saya akan memulakan pengenalan tentang topik yang telah ahli kumpulan saya pilih, yaitu tanggung jawab seorang mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks pendidikan. Secara umumnya, pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai pembelajaran adalah salah satu aspek yang terpenting yang harus dimiliki oleh semua orang, terutamanya mereka yang bergelar seorang pelajar dan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, negara kita telah menempuhi terlalu banyak masalah dalam aspek pembangunan dan ekonomi. Terutama sekali pada akhir-akhir ini, semenjak kes penularan COVID-19 semakin meningkat di negara kita. Hal ini telah menyebabkan kejatuhan ekonomi dalam negara kita. Oleh sebab itu, hal ini boleh menjejaskan masa hadapan bagi anak-anak generasi muda. Dalam keadaan ekonomi yang semakin menurun, anak-anak generasi muda dan mahasiswa yang sedang bertungkus lumus di Menara Gading pada waktu ini haruslah lebih tekun berusaha bagi mendapatkan pendidikan yang lebih baik serta mendapatkan masa hadapan yang lebih cerah. Oleh itu, kesadaran yang cetek tentang kepentingan pendidikan dalam diri seorang mahasiswa akan menimbulkan kesan negatif pada diri mereka sendiri. Seterusnya, kita akan berpindah kepada bahagian punca yang akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya, yaitu Alin Alvera. Hai guys, hari ini saya akan menerangkan tentang punca-punca mahasiswa tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam konteks pendidikan. Punca yang pertama adalah kurangnya didikan moral dalam diri mahasiswa itu sendiri. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh pengaruh daripada cara didikan ibu bapa mereka semasa mereka masih kecil. Sebagai contoh, ibu bapa kurang menasihati mereka dan menerapkan nilai-nilai murni dan keagamaan ke dalam diri mereka. Dan mungkin juga ibu bapa tidak menggalakkan mereka untuk mengikuti aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan semasa mereka masih kecil. Nah, inilah yang telah menyebabkan mereka kurang peka dan sadar bahwa pentingnya amalan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Punca yang seterusnya adalah tidak bijak dalam memilih rakan. Hal ini menyebabkan mahasiswa sendiri yang akan terpengaruh dengan gejala yang tidak baik. Sebagai contoh, apabila mereka bergaul dengan rakan yang kurang positif, maka rakan tersebut akan mempengaruhi mereka untuk melakukan kegiatan sama seperti yang mereka biasa lakukan, seperti mencuri, ponteng kelas, membuli, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mahasiswa menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jauh terpesong daripada amalan mulia, dan itulah yang menyebabkan mereka tidak bertanggung jawab dalam konteks pendidikan. Mereka tidak pandai menjaga diri dan memelihara diri agar tidak melaksanakan sesuatu yang tidak baik. Punca yang terakhir adalah tekanan daripada keadaan persekitaran.
Hal ini mungkin saja disebabkan oleh masalah keluarga ataupun masalah mahasiswa dengan orang yang rapat dengannya seperti rekan-rekan. Sebagai contoh, apabila ahli keluarga sering bertengkar, ini akan memberikan impak yang negatif kepada mahasiswa. Mahasiswa akan berasa stres dan gelisah apabila memikirkan apa yang berlaku dalam keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang sebenar sebagai seorang pelajar dengan baik. Ini karena mahasiswa berpikir bahwa tiada dorongan dan semangat daripada orang yang paling rapat dengannya, yaitu keluarganya sendiri yang tinggal bersama dengannya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Hari ini saya akan membincangkan tentang penyelesaian masalah bagi punca-punca yang telah dikemukakan oleh Alin. Yang pertama adalah kurang didikan moral. Ibu bapa sepatutnya menyadari peranan mereka dalam membentuk sosial diri anak-anak sejak dari kecil, karena belum terbulu biarlah dari rebungnya. Sebagai mahasiswa, kita haruslah bijak untuk membahagikan masa antara akademik dan hal keagamaan. Kita haruslah mengambil masa untuk beribadah agar iman di dalam diri kita tidak pudar dan menyebabkan kita lalai. Seterusnya adalah tersalah pilih kawan. Sebagai seorang mahasiswa dalam peringkat remaja, kita tahu bahwa kita mempunyai perasaan untuk bersosial dan ingin mendapatkan kawan baru. Oleh sebab itu, kita haruslah bijak dalam memilih kawan. Kita haruslah mengetahui latar belakang mereka terlebih dahulu dan mengenali mereka agar kita tidak terpengaruh dengan perkara negatif yang mereka lakukan yang menyebabkan diri kita turut lalai. Yang terakhir adalah tekanan dari keadaan persekitaran. Tekanan tersebut boleh berpunca daripada keluarga, kawan-kawan, dan pelajaran. Apapun puncanya, mahasiswa haruslah bijak menangani perkara tersebut. Mahasiswa boleh berjumpa dengan pihak konseling untuk mendapatkan nasihat untuk menangani perasaan tertekan. Ia boleh menyebabkan kita menghadapi masalah mental seperti anxiety, depresi, dan sebagainya. Oleh itu, amatlah penting bagi kita menjaga kesehatan mental kita. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Halo, jadi kumpulan saya telah menjelaskan pengenalan, punca-punca, dan penyelesaian masalah tanggung jawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya, mahasiswa harus bijak mengatur masa mereka dalam melakukan sesuatu hal dan mestilah aktif mengikuti aktiviti ko-kurikulum karena hal ini dapat menjadikan minda mahasiswa lebih terbuka dengan luas. Selain itu, mahasiswa juga harus sentiasa menghadirkan diri mereka dalam kuliah supaya mereka tidak akan ketinggalan apa yang diajar oleh pengajar mereka. Bukan itu saja, mahasiswa juga haruslah mempunyai fokus dan semangat karena tanpa semangat dalam diri mahasiswa, ianya boleh menghadirkan rasa ketidakinginan mahasiswa dalam menjalankan pembelajaran dan mahasiswa juga tidak dapat memberikan fokus yang sepenuhnya semasa belajar. Tambahan pula, mahasiswa merupakan tulang belakang kepada sistem pendidikan pada ketika ini. Hal ini karena mahasiswa merupakan kain putih yang bakal mencorakkan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, mahasiswa sepatutnya tidak boleh memandang remeh terhadap tanggung jawab yang sepatutnya diamalkan oleh mereka sendiri. Sekiranya para mahasiswa tidak begitu mempraktikkan hal ini dalam setiap pergaulan maupun amanah yang diberikan, maka sistem pendidikan dalam negara turut merosot dan
boleh menjadi faktor terhadap kegagalan negara dalam melahirkan sebuah masyarakat yang berpengalaman dan berpengetahuan luas terhadap nilai-nilai tanggung jawab dalam kehidupan seharian. Kata-kata terakhir dari saya adalah tanggung jawab mahasiswa terhadap diri sendiri amatlah penting di dalam konteks pendidikan, supaya dapat melahirkan insan yang berpengetahuan dan seterusnya menjadi tunjang belakang negara pada masa hadapan.